Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai juga panen padi hampir sebulan penuh. Berhubung di sini sawahnya sawah tak ada hujan, jadi panennya tuh serentak bersamaan. Anak-anak yang ikut bantu panen ini anaknya paman sama santrinya paman yang tinggal di yayasannya. Mereka ikut sendiri inisiatif, pengen belajar katanya, daripada main nggak karuan. Akhirnya ya ikut panen bantu. Di sini panen padinya masih manual menggunakan gebotan namanya, yang terbuat dari kayu. Salah satu alasannya memang memilikan lahannya tidak luas, jadi tidak efektif untuk menggunakan alat teknologi yang lumayan mahal biayanya. Orang tua aku nggak punya sawah, tapi kenapa bisa panennya cukup panjang? Kalau di sini tuh disebutnya ngepak. Di ngepak itu kayak buruh tani kayak gitu. Tapi bedanya dia ikut dari mulai tanam, terus membersihkan gulma sampai panen seperti ini. Hasil yang didapatkannya pun tergantung luas kepakan yang kita ikut di petani yang punya sawah atau penggarap seperti itu. Nah, setelah panen itu barulah dibagi hasilnya. Nah, hitungan bagi hasilnya itu kalau ngepak dapat 100 kilo, kita yang ikut ngepak itu dapatnya 20 kilo. Dan 20 kilo itu ya terhitung dari mulai nandur sampai panen. Misal gagal panen, ya kita nggak dapat hasil apa-apa. Tapi memang resikonya tidak seberat yang menggarap, baik itu bagi hasil maupun penggarap langsung pemilik lahan. Makanya kata ibuku, lebih baik ngepak lah, apalagi sekarang lebih ringan dibanding masih banyak yang mau ke sawah, apalagi yang jauh-jauh. Jadi pembagiannya itu udah di sawah, terus ngangkutnya juga kita nggak ngangkut semua hasilnya, tapi kita ngangkut hasil dari bagian hasil kita sebagai pengepak. Begitu teman-teman. Alhamdulillah cuaca selama panen sebulan ini cukup terik, jadi nggak terlalu beresiko, karena kalau hujan itu nantinya kalau nggak segera dikeringkan bisa jadi tumbuh padinya seperti itu. Ibu aku ikut ngepak lumayan cukup banyak di beberapa orang yang penggarap sawah. Kadang terpaksa harus nyuruh orang untuk kuli, jadi kadang-kadang ya bisa dibilang rugi juga sih gitu. Karena ngepak ini kita dari awal sampai panen dapat bagian nggak seberapa. Kalau yang kuli kan sehari itu sampai juhur kurang lebih sampai 100.000 kalau laki-laki gitu. Sementara misal dapat hasil dari ngepak itu hanya ya paling tidak sehari, misalkan dari satu tempat itu 50 kilo kan, dengan harga padi pas panen itu biasanya murah teman-teman. Waktu panen itu harga basah itu 400.000, kalau kering 500.000. Jadi misal dapat sehari ngepak itu dari kepakan kita atau bagian kita ngepak itu dapat 50 kilo, bagian kita ya hanya 200.000 kan kalau jual basah. Belum kita ngasih ke orang yang bantuin kita, yang kuli lah kayak gitu. Terlebih ketika padinya itu terkena hama sehingga
bulirnya itu jadi ringan, pendapatannya juga tentu lebih sedikit lagi. Belum kita ngupahin ke orang yang kuli ke kita. Wah, pokoknya kalau lihat petani, perjuangannya petani itu seperti itu teman-teman. Jadi ketika harga beras mahal pun belum tentu petani itu menikmati hasilnya sesuai dengan harga beras yang tinggi di pasaran, kayak gitu teman-teman. Aku sendiri ikut bantu panen orang tua pertama karena memang aku lagi istirahat dari pekerjaan untuk sementara waktu, karena ada sesuatu hal yang memang aku memilih untuk istirahat dulu. Dan kebetulan orang tua aku panen padi, daripada nyuruh orang dan keluar biaya yang lumayan, apalagi misal pas hasil dari panennya itu tidak sesuai, kan kasihan juga orang tua gitu. Kayak nggak dapat apa-apalah, cuma buat ngupahin orang yang kerja di orang tua aku. Kalau nggak biasa tuh teman-teman, wah gatel, terus panas terik matahari, belum nantinya pegal-pegal juga malamnya. Pokoknya kerasa banget lah kalau kita nggak biasa ke sawah ikut panen padi. Aku sendiri sih alhamdulillah memang dari kecil udah biasa ikut orang tua ke sawah panen padi seperti itu. Walaupun aku sendiri pernah kerja di ruangan ber-AC, ini alhamdulillah memang aku udah nyiapin diri juga sih. Terlebih basic aku pertanian, jadi aku pengen ngembangin keahlian aku terutama di bidang pertanian, baik itu produksi hasil pertanian maupun jasa di bidang pertanian. Nah, ini salah satu bagi hasil dengan penggarap. Nah, penggarap juga nanti bagi hasil lagi dengan pemilik lahan sawah. Kalau penggarap dia 50-50. Jadi misal dapat 1 kintal ya saling 50 kilo seperti itu. Ini buahku lagi ngarit, aku sama bapak tokan padinya. Nah, kalau ini ponakan anaknya kakak aku, dia kebetulan juga belum kerja lagi, jadi akhirnya ibu minta bantu buat ngangkutin. Misal lagi belum terkumpul padi yang buat dirontokan, ya aku juga bantu ngarit, bantu ngangkutin, ngumpulin buat dirontokan padinya. Nah, ini aku lagi ngarit, dikumpulin seperti itu. Nah, setelah terkumpul kecil-kecil seperti itu, setelah ngarit, barulah kita kumpulkan ke tempat khusus buat merontokkan padi seperti ini.
Terkadang juga biasanya ya ngarit dulu selesai, terus baru dikumpulin seperti ini juga, nanti barulah dirontokkan. Karena ini aku biar cepat, jadi dibagi pekerjaannya masing-masing. Ibu ngarit, bapak ngumpulin padi yang udah dirontokkan, masukin ke karung, terus aku sambil ngarit sambil ngumpulin buat dirontokkan. Nah, ini bapak lagi bersihin padi yang udah dirontokkan, dimasukin ke karung. Kalau nggak biasa itu memang bener-bener gatal teman-teman, kerasa banget. Nah, aku sambil merontokkan juga biar cepet selesai pekerjaannya. Kadang juga ada pemilik sawah atau penggarap itu pengen cepet diselesaikan panennya gitu. Apalagi ibu aku kan di beberapa orang dan beberapa tempat ya harus ekstra cepet-cepet juga gitu. Biasanya kalau ibu tuh dari pagi sampai kita selesai asar. Kalau aku ya agak siangan, zuhur. Kalau jauh ya sholat zuhur di sawah, kalau deket ya pulang dulu gitu. Nanti berangkat lagi selesai asar. Cara merontokkannya pun harus hati-hati teman-teman. Kalau sembarangan ya banyak yang kebuang. Nah, ini aku lagi ngerontokin seperti itu caranya. Terus diperhatikan juga biar nggak terbuang sia-sia. Makanya tempat untuk merontokkannya juga harus lebar. Aku sendiri baru sempat upload video ini karena memang harus edit. Terus malam tuh aku lagi bikin kebun di halaman rumah ibu ya, buat aku belajar memaksimalkan pengetahuan aku di bidang pertanian terutama. Jadi siangnya aku bantu orang tua panen padi di sawah, malamnya ya aku ngerjain halaman di depan rumah ibu, menata lah biar nanti enak buat tempat neduh. Kan kalau udah ditanamin sayuran buat kebutuhan dapur ibu juga. Apalagi aku lagi nanam buah juga, nyoba buah melon sama semangka, sama nyetek pohon jeruk yang produktivitasnya lumayan bagus. Dan tempat memang sengaja buat kalau ada temen datang itu ya lumayan enak lah gitu. Jadi ada saungnya, ada tanamannya. Bahkan beberapa hari ini temen aku main pada ngeliwat di rumah. Ada yang ketagihan juga nyampe balik lagi gitu, bawa ikan sengaja, katanya enak hasil liwatan aku. Sekian teman-teman cerita panen padi selama hampir sebulan. Jangan lupa subscribe, like, share. Semoga kedepannya aku terus bisa berkembang membuat konten yang bermanfaat buat yang menonton channel aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.